Indonesia adalah negara yang sangat luas dengan ribuan pulau yang terbentang dari ujung Aceh hingga ujung Papua. Memiliki luas area 19,931 km persegi dengan populasi sebanyak 270 juta jiwa. Indonesia memiliki ragam suku, bahasa, agama, budaya, atau adat istiadat. Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat dunia, berpenduduk muslim terbesar di dunia dengan penganut lebih dari 230 juta jiwa. Adapun agama resmi yang diakui di Indonesia yaitu 1. Islam, 2. Kristen, 3. Katolik, 4. Hindu, 5. Buddha, 6. Konghucu. Banyaknya suku, agama, dan budaya menandakan bahwa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Kemajemukan bangsa Indonesia dapat berpotensi menimbulkan konflik dan perpecahan bagi umat beragam apabila memiliki sikap intoleransi. Hal tersebut mengharuskan adanya toleransi dan penguatan moderasi beragama di Indonesia saat ini. Hal tersebut mengharuskan adanya toleransi dan penguatan moderasi beragama ada dalam bahasa Arab kata moderat yang artinya al-wasatiyah yang termasuk dalam surat Al-Baqarah 1943. Kata al-wasat yang artinya tengah-tengah bermakna terbaik dan paling sempurna. Dalam bahasa Latin, kata moderasi yang berarti moderatio artinya kesedangan. Maksud sedang di sini ialah tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, moderasi yang berarti moderat selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrim. Jika disandingkan dengan kata beragama, sebuah cara pandang, sikap, dan perilaku dalam menyampaikan ajaran agama yang berada di posisi tengah, adil, seimbang, berlebihan, dan beragama tidak ekstrim. Jika dibandingkan dengan kata beragama, memiliki arti yaitu sebuah cara pandang, sikap, dan perilaku dalam mengamalkan ajaran agama yang berada di posisi tengah, adil, seimbang, tidak berlebih-lebihan dalam beragama dan tidak ekstrim. Menurut Profesor Komarudin Hidayat, beliau adalah guru besar bidang filsafat Islam. Pengertian moderasi beragama muncul karena ada dua kutub ekstrim, yaitu ada ekstrem kanan, ekstrem kiri, dan moderat. Ekstrem kanan yaitu terlalu terpaku pada teks dan cenderung mengabaikan konteks, sedangkan ekstrem kiri yaitu cenderung mengabaikan teks. Dan moderat itu terletak di antara ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Selanjutnya, contoh sikap ekstrem dalam beragama. Yang pertama, merusak rumah ibadah karena tidak setuju paham keagamaannya. Yang kedua, mengikuti ritual pokok ibadah agama lain dengan alasan tenggang rasa. Yang ketiga, seseorang menyantap makanan. Contoh sikap ekstrim dalam beragama. Yang pertama, mengikuti ritual pokok ibadah agama lain dengan alasan tenggang rasa. Yang kedua, seseorang menyantap makanan atau mereguk minuman yang jelas-jelas haram menurut ajaran agamanya hanya karena alasan toleransi kepada umat agama lain. Yang ketiga, merusak rumah ibadah karena tidak setuju paham keagamaannya. Apakah moderasi beragama itu penting?
Moderasi beragama diperlukan karena sikap ekstrim dalam beragamanya tidak sesuai dengan esensi ajaran agama itu sendiri. Perilaku ekstrim atas nama agama juga sering mengakibatkan lahirnya konflik, rasa benci, intoleransi, dan bahkan peperangan yang memusnahkan peradaban. Sikap-sikap seperti itulah yang perlu dimoderasi. Jadi, sudah paham ya, moderasi beragama itu apa? Bukan agama yang harus dimoderasi, melainkan cara penganut agama dalam menjalankan agamanya. Itulah yang harus Di mana sih sikap kita dalam moderasi beragama? Yang pertama, menghargai pendirian orang lain, tidak menyalahkan orang lain yang berbeda pendapat dengan kita, tidak memotong pembicaraan orang lain ketika sedang berbicara kepada kita, dan juga tidak mencelanya. Yang kedua, tidak memaksa penganut agama lain mengikuti aturan agama kita, dan juga mereka berhak memilih kebebasan kepercayaannya untuk agama mana. Yang ketiga, menghargai dan tidak mengganggu orang lain ketika beribadah. Yang keempat, tidak merusak rumah ibadah agama lain. Dan yang kelima, memiliki empati dan mudah mengendalikan emosi. Yang keenam, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, menganggap semua manusia adalah saudara. Apabila manusia tersebut bukan Islam, berarti saudara terhadap manusia. Dan apabila manusia itu Islam, berarti dianggap sebagai saudara seiman. Nah, itulah tadi pemaparan materi yang telah dilakukan oleh kelompok 1. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.